Halo kader wibu, bertemu kembali. Kali ini gua bakal bahas One Piece chapter 1072. Chapter 1072 kali ini berjudul Berat dari Ingatan. Chapter kali ini dibuka dengan gambar Caesar, Queen dan juga Jaji yang sedang berada di Meds. Di sini dituliskan wisata tak berperasaan Germa, penciptaan mesin pembunuh massal. Anjay. Jadi kalau dilihat-lihat nih kayaknya mereka saling menyombongkan hasil penemuan mereka guys. Caesar dengan penemuan buah iblis buatannya, lalu ada si Queen ini dengan ramuan-ramuan miliknya, dan juga si Jaji dia menciptakan semacam tombak gitu guys. Dan selanjutnya kita langsung aja bahas panel utamanya guys. Di awal panel di sini dibuka dengan narasi yang agak membingungkan sebenarnya. Di sini tertulis, bahkan jika dunia tidak mengakuinya, wanita itu tetap lahir ke dunia. Tak salah lagi, dia itu manusia. Sebuah kesuksesan. Sebuah langkah yang layak diambil. Aku yakin ini adalah sebuah langkah besar menuju perdamaian dunia. Di sini juga tertulis tertandanya guys. Pusat Fasilitas Med Peace Dr. Vegapunk. Gua berpikir sih ini adalah memo yang dibuat oleh Vegapunk guys. Tapi siapakah wanita yang dimaksud dari memo ini? Itu bakalan kejawab di akhir chapter ini guys. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Di panel selanjutnya terlihat Bonnie yang berubah menjadi anak kecil di sini dan dia berpura-pura sakit. Hal itu dia lakukan untuk mengundang kedatangan Vegapunk. Bonnie kecil di sini berkata, "Sakit sekali, sepertinya tulangku patah." "Oh tidak, wah." Vegapunk yang tadinya ngumpet pun kemudian melihat Bonnie. "Bonnie?" Dia pun langsung terlihat panik dan berkata, "Bonnie terluka, kau tak apa-apa? Medis sedang dalam perjalanan." Sedangkan ekspresi Bonnie di sini menunjukkan bahwa umpannya sukses. Setelah Vegapunk mendekat, akhirnya Bonnie pun menggunakan kemampuannya kembali. Kali ini dia berubah menjadi wanita dengan tubuh yang besar. Kemampuannya diberi nama Distorted Future. Bonnie pun langsung bersiap untuk menyerang Vegapunk menggunakan pipa di tangannya ini guys. Vegapunk di sini terlihat kabur dan kemudian berhasil menghindari serangan dari Bonnie tersebut. Panel selanjutnya kemudian terlihat Vegapunk yang berlari menjauhi Bonnie sambil berteriak, "Selamat tinggal Bonnie! Bahkan jika kau membunuhku, Toshi." Maksud si Vegapunk ini guys, mau dia berhasil kabur atau dia berhasil dibunuh sama si Bonnie, dia tetap mengucapkan selamat tinggal kepada Bonnie. Dan Toshi di sini juga artinya adalah alam baka. Tapi Bonnie tidak membiarkan Vegapunk untuk kabur. Dia pun menggunakan jurus tusukan atau step miliknya yang mengeluarkan umur-umur. Oke guys, langsung aja kita lanjut ya. Di sini Bonnie menggunakan kemampuannya yaitu step. Dengan menusuk targetnya, Bonnie pun bisa mengeluarkan umur-umur dari target tersebut. Umur dari target keluar dari tubuhnya berbentuk benda-benda berkilau seperti ini guys. Kayak bintang, lope, dan juga bentuk lainnya. Nah ini juga diperlihatkan si Vegapunk yang udah jadi anak kecil. Ya, di panel selanjutnya Bonnie berhasil untuk menangkap Vegapunk. Dan di sini Vegapunk berkata, "Sial, benda-benda berkilau ini adalah usiaku. Aku jadi bocah lemah. Kembalikan potongan tahun berkilauku ini." Lalu Bonnie menjelaskan di sini, "Jangan khawatir, kekuatanku tidak mempengaruhi makhluk hidup secara permanen." Lalu di sini Bonnie pun menanyakan kepada Vegapunk alasan kenapa dia mengubah Kuma menjadi robot. Bonnie berkata, "Kau bilang kau punya alasan untuk membunuh ayahku." Di sini Bonnie berkata, "Kau bilang kau punya alasan untuk membunuh ayahku?" Kemudian Vegapunk menjawab, "Tapi Bonnie, jika aku beritahu alasannya, kau akan..." Lalu kemudian seketika panel pun berpindah memperlihatkan Kuma yang sedang memanjat red line. Para penduduk di kota pelabuhan berkata, "Hei lihat, itu Kuma. Kuma sedang memanjat tebing red line. Tak mungkin dia bisa sampai ke atas." Kemudian lanjut lagi ke perkataan si Vegapunk ini guys. Dia berkata kepada Bonnie, "Jika ku beritahu itu hanya akan membuatmu terluka." Hah? Lalu Vegapunk berkata kembali, "Karena aku berjanji kepada Kuma. Aku berjanji untuk tak memberitahumu apapun yang terjadi." Selanjutnya di panel ini terlihat Bonnie yang tidak puas dengan jawaban Vegapunk. Dia pun berkata, "Kau punya alasan tapi tak mau memberitahuku. Berhentilah mempermainkanku. Kau pikir aku ini bodoh?" Kemudian si Vegapunk menjawab guys, "Bukan, tolong maafkan aku. Kuma sendirilah yang membuat keputusan untuk membuang sisi manusianya." Bonnie yang semakin marah kemudian di sini menggertak Vegapunk. "Jangan bohong. Tak mungkin ayah meninggalkanku dan mati begitu saja. Kau membunuhnya." Selanjutnya Vegapunk berkata kepada Bonnie, "Itu juga menyakitkan bagiku.
Bahkan memikirkannya saja membuatku sakit. Kuma adalah orang terhormat dan teman yang baik. Karena aku menghormatinya, aku tak bisa beritahu apapun. Selanjutnya guys, di panel ini juga diperlihatkan para marinir atau angkatan laut yang menyerang Kuma yang sedang memanjat tebing Red Line. Sementara itu Bonnie masih tidak percaya kepada Vegapunk dan dia juga terus-menerus memojokkan Vegapunk agar memberitahu alasannya mengubah Kuma menjadi robot. Dia berkata, "Cepat katakan, kau pikir aku akan percaya itu begitu saja?" Vegapunk yang dipukuli pun berkata, "Ini penganiayaan." Tapi kemudian terdengarlah suara seperti alarm. Pip 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 pip. Bonnie pun langsung menengok ke arah suara tersebut dan dia pun menuju ke arahnya. Ketika Bonnie berjalan ke arah sana, Vegapunk pun langsung panik dan dia langsung berkata, "Hah, tunggu Bonnie. Itu tak ada hubungannya dengan Kuma." Ketika Bonnie berjalan ke arah sana, dia menemukan sebuah pintu dengan gambar logo tangan Kuma. Bonnie pun langsung berkata, "Mana mungkin ini tak ada hubungannya." Lalu terlihat di sini si pintunya digembok, guys. Bonnie pun menggunakan kemampuannya yaitu oil shock. Di sini dia membuat besi-besi berkarat. Jadi semacam menambah umur pada besi tersebut hingga si besinya berkarat dan menjadi keropos kayak gini, guys. Sekali lagi di sini Vegapunk berusaha menahan Bonnie. Tapi pintu sudah terbuka dan ternyata di dalamnya di sini terdapat sebuah bulatan telapak dari kemampuan Kuma, guys. Bulatan yang cukup besar dan apa maksud dari ini sebenarnya? Di flashback kali ini terlihat Vegapunk dan juga Kuma yang masih muda, guys. Di sini Vegapunk dan Kuma sedang membicarakan tentang kemampuan Kuma. Vegapunk berkata, "Perasaan, ilmuwan dari West Blue memberitahuku, ketika manusia mati, ada pengurangan massa 21 gram dan massa tersebut adalah jiwa. Itu membuktikan kalau jiwa itu benar-benar ada. Sangat menarik." Selanjutnya dijelaskan juga di sini kekuatan si Kuma, guys. "Kekuatanmu membuat rasa sakit yang tak terlihat menjadi nyata. Kau membuat syaraf indera menjadi gelombang radio dan mentransfernya dan bisa memindahkannya ke orang lain. Lalu bagaimana dengan gambaran mental seperti bayangan atau memori? Itu juga sebuah sinyal yang dikirim dari syaraf. Berapakah masanya? Seberapa besarkah sinyal itu?" Kuma pun berkata, "Jadi kau mau aku mengirimkan ingatan? Kau mau mempermalukanku?" Maksud Kuma di sini mungkin karena sebagian dari ingatannya yaitu merupakan privasi dirinya sendiri. Kayak ingatan dia lagi mandi, lagi cebok kan nggak mungkin dikasih tahu ke orang lain kan. Tapi di sini si Vegapunk memohon-mohon, guys, "Tolonglah, Sains akan mendapat langkah baru. Tak akan ada yang melihat, aku janji." Kuma menjawab, "Nggak mau." Tapi si Vegapunk tetap kekeh nih. "Ayolah, kumohon." Di panel selanjutnya balik lagi ke masa kini, guys. Di sini untuk mencegah Bonnie, Vegapunk berkata, "Jangan sentuh itu. Itu adalah rasa sakit. Kau tahu kekuatan Kuma kan? Itu adalah rasa sakit yang cukup untuk membunuhmu." Tapi tanpa disangka-sangka ternyata Bonnie tahu kekuatan Kuma, guys. Dia berkata, "Bukan. Ini aku sangat tahu kekuatan ayah." Vegapunk bilang kekuatan ini adalah rasa sakit. Tapi ternyata di luar dugaan Bonnie juga tahu itu bukanlah rasa sakit. Lalu di lain sisi di sini diperlihatkan juga Kuma yang berhasil ditembaki oleh para angkatan laut. "Tembak Kuma, jangan biarkan dia kembali Joa." Dan angkatan laut pun berhasil mengenai Kuma. Setelah terjatuh, Kuma pun langsung diserbu kembali oleh para angkatan laut. "Tahan dia! Tidak, bunuh dia dulu, dia masih hidup." Di sini juga ada pengumuman dari angkatan laut agar semua warga segera untuk mengevakuasi diri. Semua warga harap segera evakuasi dari area. Dan terlihat Kuma di sini udah siap untuk melawan para angkatan laut. Lalu balik lagi ke Bonnie, di sini dia berkata, "Ini adalah ingatan ayahku kan?" Dan di sini dia pun terlihat mencoba untuk menyentuh ingatan tersebut. Di sini diperlihatkan juga Kuma yang terus memandangi ke atas Red Line. Selanjutnya panel berpindah kembali, kali ini ke Egghead Labo Phase. Di pusat kontrol di sini ada Vegapunk, Shaka dan juga kru Mugiwara yaitu Nami, Usopp dan Sanji. Nami yang panik kemudian langsung berkata di sini, "Rob Lucy, dia naik ke atas." Lalu Shaka pun meminta maaf. "Maaf, sedang ada gangguan pada sistem." Ini dia minta maaf karena si Rob Lucy berhasil menembus kubah pertahanan. Kemudian Usopp berkata, "Untungnya ada Zoro di sana. Dia tak akan kalah." Kemudian si Vegapunk Shaka berkata kembali, "Tapi dia hanya berdua lawan 3. Di sini si Vegapunk Shaka berkata kembali, "Tapi dia hanya berdua lawan 3. Semua bergantung pada bagaimana mereka bertarung. Perhatikan baik-baik. Mereka sepertinya dalam keadaan yang merugikan." Ketika melihat hal itu, Usopp langsung panik dan berkata, "Apa?"
Dan ternyata yang dilihat Usopp adalah kehadiran 4 Seraphim, yaitu Seraphim Shark, Seraphim Hawk, Seraphim Boa, dan juga Seraphim Kuma. Usopp pun berkata, Seraphim sudah datang. Lalu Vegapunk Shaka juga berkata, sekarang mereka 2 versus 7 dan lawannya adalah Seraphim Elite. Lalu Usopp berkata di sini, sial, mereka memanggil Seraphim saat barriernya melemah. Kemudian dijawab sama si Vegapunk Shaka, tidak. Mereka bukan datang karena perintah CP0. Di sini dijelaskan juga ternyata ada kemampuan Seraphim yang lain. Dalam kondisi situasional, Seraphim dilengkapi dengan kekuatan untuk mengambil keputusan. Mereka mengukur seberapa lama barrier bertahan. Jadi kalau barriernya udah hancur, tuh si Seraphim bakal bergerak. Tapi masalahnya di sini CP0 juga punya wewenang untuk mengontrol Seraphim. Karena kehadiran Seraphim tersebut, di sini Rob Lucy berkata, dia bahkan tidak memerintahnya. Lalu ada juga Stussy yang berkata di sini, mereka tak bisa mundur, kubahnya sudah menutup. Lalu selanjutnya Vegapunk Shaka berkata di sini, ini tak diduga oleh CP0 juga. Kita memiliki tingkat komando yang lebih tinggi. Di sini, kita bisa menggunakan Seraphim di pihak kita. Kemudian Edison dan Lilith berangkat menuju medan pertempuran. Edison berkata, itu jika kita bisa mengirimkan perintah ke mereka. Kita dalam keadaan darurat, aku akan pergi ke sana. Lilith pun langsung menimpali, akan lebih baik jika ada 2 orang dengan komando yang ke sana. Yeay, aku ikut juga. Shaka pun berkata, kuserahkan pada kalian, Lilith dan Edison. Tapi Lilith kesannya tidak mau disuruh-suruh sama si Shaka. Dia pun berkata, diamlah, kau bukan bosku. Sedangkan Sanji di sini santai saja sambil berkata, guys, kau akan mati sebelum melihat One Piece, Marimo. Sanji pun langsung dimarahi sama Nami. Kau pergilah ke sana juga. Kru kita sedang dalam bahaya, tahu? Dengan segera Sanji pun berlari menuju Sanigo. Sanji Vim harus mengikuti semua perintah Nami. Tapi haruskah aku menyelamatkan dia? Bukan hanya Sanji, Franky juga ikut untuk pergi ke Sanigo. Tenang saja, alis berputar Vim. Ini adalah keadaan darurat. Dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu. Rematch antara Zoro dan juga Kaku akan segera dimulai lagi nih, guys. Brook berkata di sini, apa-apaan penampilan dia itu? Lalu Zoro berkata, sepertinya itu si manusia jerapah, tapi terlihat agak berbeda. Ya, terserahlah, akan kupotong lagi seperti dulu. Tukang jagal memang beda, guys. Kaku yang sudah berada dalam mode Zoannya di sini langsung berkata, coba saja potong aku, Roronoa. Lalu Zoro berkata, serahkan kapal padamu, Brook. Roger. Lalu terlihat di sini, guys, si Kaku di sini sudah menggunakan mode awakening dari buah iblis Zoan tipe jerapahnya. Dia pun langsung menyerang Zoro dengan jurus Nose Gun. Tapi tentu saja serangan tersebut bisa langsung ditahan sama Zoro. Oke, balik lagi. Kemudian di sini Kaku pun menyerang Zoro kembali dengan jurus Kiriman Jiro. Dan kembali bisa ditahan sama Mamang Zoro ini, guys. Dia pun berkata, aku sudah cukup melawan makhluk zigzag di Wano. Aku sudah muak. Zoro pun menghempaskan Kaku ke tanah, guys. Terlalu easy ini, guys, ya. Masalahnya Babang Zoro udah pernah ngelawan Mythical Zoan yang udah awakening, yaitu Kaido. Ini lawan jerapah, anjir. Ini sih jenisnya hewan kebun binatang, guys. Bisa langsung dicincang habis. Lalu setelah itu Panda memperlihatkan Rob Lucy yang memerintahkan Seraphim untuk menghancurkan Labopet. Sebelum Vegapunk datang, hancurkan labnya, Seraphim. Orang yang berada di dalam lab tersebut jadi lebih panik. Shaka berkata, ini gawat, mereka akan menghancurkan labnya. Apa? Ini si Nami sama Usopp nih gagal hoki, guys. Yang diam di dalam malah bakalan dihancurin. Lalu para Seraphim pun bersiap untuk menghancurkan Labopet. Termasuk di sini Seraphim Hawk atau Seraphim Mihawk ini menebas si labnya ini, guys. Para Seraphim di sini menyerang lab punya Vegapunk. Usopp dan Nami yang ada di lab tersebut langsung kocar-kacir, guys, karena panik labnya diserang. Lalu balik lagi ke Kaku di sini setelah dia dihempaskan oleh Zoro, dia bangkit kembali kemudian berkata, "Hei, santai saja. Ayo kita selesaikan misi kita seperti ini." Tapi di panel selanjutnya terjadi plot twist. Ketika Kaku akan menyerang Zoro kembali, namun kemudian si Kaku ini dihisap darahnya oleh Stussy. Kaku yang menyadari hal tersebut pun langsung berkata, "Apa? Kau?" Lalu selanjutnya Rob Lucy juga diberitahu sama merpatinya nih. Rob Lucy pun menoleh dan melihat Kaku yang sudah loyo, guys. Kemudian Rob Lucy melihat ke arah Stussy yang berdiri di samping Kaku. Rob Lucy pun bertanya kepada Stussy, "Apa yang kau lakukan?" "Stussy?" Lalu Stussy menjawab di sini, "Apa yang kulakukan? Aku hanya membuatnya tertidur." "Hei Lucy, biarkan aku membuatmu tertidur juga."
Dan di sini terungkap identitas asli dari Stussy, anggota kru bajak laut Rocks cloning dari Miss Buckingham Stasi. Mads, eksperimen cloning pertama yang sukses nomor 1, Stussy. Jadi dia adalah cloningan dari Miss Buckin atau ibunya Edward Louisville. Nah, yang lupa lagi dia orangnya guys. Dan dia juga merupakan wanita yang dijelaskan Vegapunk pada memonya di awal panel chapter kali ini. Bisa dilihat di part pertama video ini ya guys. Lalu di sini juga bisa diasumsikan bahwa si Stussy ini adalah sekutu yang dibilang Vegapunk di chapter 1071. Karena memang dia adalah cloning buatan Vegapunk dan juga orang-orang Mads. Dengan Stussy yang berpindah pihak akan mempermudah kru Mugiwara dan juga Vegapunk untuk kabur dari pulau. Tapi kita gak tahu juga nih kalau Kizaru datang bakal kayak gimana guys. Kita tunggu aja di chapter berikutnya karena minggu depan tidak libur. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa join